Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Nah ini Pak Tokmat menerima 18 howitzer ringan ya, yang diklaim artileri para Malaysia ini memasuki era digital ya. Jadi era digital ya, mulai dari tembakan digital, kemudian mobilitas tinggi, dan kesiapan operasionalnya lebih cepat gitu loh katanya. 18 howitzer ini dari LG-1MK3 KNDS yang mengubah doktrin dukungan tembakan angkatan darat. Saat tetangganya beli jet tempur ya kan, beli frigate, beli drone serang, ini masih main meriam-meriaman ini bos. Gimana nih Pak Tomat ya kan? Jadi masuknya 18 howitzer ringan KNDS ya, 105 mm dalam layanan resimen artileri Kerajaan ke-1 Angkatan Darat Malaysia menandai pergeseran strategis yang signifikan ya, dari artileri tradisional ke kemampuan dukungan tembakan yang diklaim lebih modern, kemudian sangat mobile dan terintegrasi jaringan digital sepenuhnya. Nah, klaimnya di kalangan pengamat dan analis pertahanan regional, transisi ini dipandang sebagai pencapaian modernisasi yang signifikan yang menempatkan artileri Malaysia setara dengan pasukan ekspedisi paling canggih di ASEAN. Ya, admin ulangi, di ASEAN. Jadi artileri Malaysia ini setara pasukan paling canggih di ASEAN. Padahal perasaan Thailand juga udah punya ini. LG-1MK3 ini Thailand kayaknya udah punya ini ya kan. Meskipun sebelumnya telah berhasil dari meriam 25 pounder ke meriam pack howitzer 105 mm, pengoperasian LG-1MK3 yang dikembangkan oleh KNDS sebelumnya Nexter merupakan titik balik nyata dalam hal kemampuan operasional dukungan tembakan. Dan LG-1MK3 sepenuhnya menggantikan howitzer Otto Melara MOD-56 yang telah lama digunakan oleh TDM ya, menawarkan jangkauan yang diklaim Malaysia lebih jauh, laju tembak yang lebih tinggi, waktu respon yang lebih cepat, dan kemampuan integrasi yang mulus dengan sistem kontrol tembak digital modern. Semua sistem LG ya, LG-1MK2 yang diklaim paling canggih ini yang dioperasikan oleh Saturat ya, mempertahankan tingkat kesiapan operasional yang tinggi, didukung oleh pemeliharaan komprehensif, dukungan teknis, dan ketersediaan suku cadang di dalam negeri oleh mitra lokal KNDS Advanced Defense System ya. Sebagai unit pendukung tembakan langsung untuk Brigade Para ke-10, Saturat memainkan peran penting dalam memastikan bahwa unsur-unsur udara dan pasukan reaksi cepat menerima dukungan artileri yang kuat, cepat, dan efektif dalam operasi integrasi tinggi atau keadaan darurat mendesak. Struktur organisasi RAT 1 terdiri dari 3 baterai yaitu A, B, dan C ya, serta markas besar resimen, dengan setiap baterai mengoperasikan 6 howitzer yang mencerminkan model organisasi artileri udara klasik yang dioptimalkan untuk pengerahan cepat dan dukungan tembakan yang fleksibel dalam operasi multi-domain. Untuk meriam LG MK2 yang digunakan oleh Malaysia telah dirakit dan diintegrasikan secara lokal di fasilitas Advanced Defense System di Johor ya, di Segamat Johor, sebuah perkembangan yang mencerminkan peningkatan peran Malaysia dalam integrasi sistem artileri dan keterlibatan industri pertahanan lokal ya. Dan dari ke-18 ini diklaim dirakit di dalam negeri dan tercanggih di ASEAN. Pokoknya kalau bilang sama Malaysia itu pokoknya paling canggih di ASEAN ya, seperti itulah. Dan fasilitas sistem pertahanan canggih yang sama di Segamat kini berfungsi sebagai pusat utama untuk pemeliharaan sistem dan dukungan operasional, memastikan kesinambungan dukungan teknis dan kemampuan operasional berkelanjutan untuk seluruh armada artileri resimen. Dengan mempertahankan tingkat ketersediaan sistem yang tinggi melalui dukungan domestik, Angkatan Darat Malaysia telah memperkuat reputasinya sebagai operator sistem artileri modern yang mampu dan handal, paling handal di Asia Tenggara. Keterlibatan domestik yang komprehensif meliputi instalasi, pemeliharaan, dukungan siklus hidup, tidak hanya memperpendek siklus perbaikan dan waktu
penyelesaian selama operasi, tetapi juga menanamkan pengetahuan teknis yang penting dalam ekosistem pertahanan Malaysia, sehingga mengurangi ketergantungan jangka panjang pada produsen luar negeri. Dari perspektif strategis, model dukungan berbasis fasilitas di Segamat ini meningkatkan ketahanan Malaysia dalam menghadapi ketegangan geopolitik atau gangguan rantai pasok global, memastikan bahwa kemampuan artileri tetap siap beroperasi bahkan jika dukungan eksternal tertunda atau terbatas. Dan kemampuan jarak jauh ini diklaim sangat penting dalam lingkungan operasional Malaysia yang dicirikan oleh hutan lebat, medan perundungan, zona pesisir, di mana kemampuan untuk memproyeksi daya tembak secara mendalam memungkinkan para komandan untuk mendukung pasukan yang tersebar dan mencegah musuh memiliki ruang untuk bermanuver. Selain jangkauan, meriam yang dibuat di Malaysia ini menawarkan laju tembakan yang jauh lebih tinggi berkat desain laras yang lebih baik, konstruksi ruang tembak yang diperkuat, dan mekanisme recoil yang dioptimalkan memungkinkan baterai artileri untuk menembakkan salvo yang lebih padat dan merusak dalam waktu yang lebih singkat ya. Daya tembak intensitas tinggi ini sangat penting selama serangan udara dan pergerakan cepat ya, di mana kecepatan artileri dalam menekan, menetralisir, atau mengganggu posisi musuh seringkali menentukan tingkat kelangsungan hidup elemen penyerang atau tingkat kemenangannya itu loh Bren. Tingkat kemenangannya kalau artilerinya kuat lebih berpotensi menang gitu loh. Kemudian akurasi juga merupakan peningkatan besar dibandingkan meriam oto melarai versi sebelumnya, karena penyebaran tembakan yang lebih rendah memastikan peluru mendarat lebih dekat ke sasaran sehingga meningkatkan efektivitas terhadap sasaran titik, posisi yang dibentengi, dan elemen musuh bergerak yang beroperasi di medan yang kompleks seperti itu. Dan artileri LG-1 ini itu sistem ini sekitar 20 kg ya, lebih ringan daripada sistem artileri lainnya di kelasnya, sehingga secara signifikan meningkatkan jangkauan operasional atau bisa diangkut menggunakan helikopter militer. Jadi untuk digeser ke sana ke sini boleh menggunakan truk, menggunakan helikopter juga bisa. Nah, brand itu tadi ya, diklaim paling canggih di Asia Tenggara. Malaysia mendapatkan inventaris alutsista ya, 18 howitzer ringan LG-1 MK3 dari Nexter dari KNDS yang dirakit di dalam negeri. Kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar.